Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah bi awsafin wa anwa'in mukhtalifah. Wa bidzalika aujaba alaina ikhwah as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Multikultural atau keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, adat istiadat, budaya maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat terpukaunya Hildegard, salah seorang sosiolog dunia, sehingga mencantumkan nama Indonesia pada judul bukunya Indonesian Cultures and Communities. Bukan hanya Hildegard hadirin, bahkan Dr. Arnold G. Toynbee, salah seorang sejarawan dunia berkebangsaan Inggris, di dalam bukunya East to West, A Journey Around the World, beliau berkata, Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama yang hidup berdampingan dengan baik. Namun sayang hadirin, masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman. Konflik antar suku, budaya maupun agama masih sering kita saksikan. Jangan sampai perbedaan justru menyebabkan diri kita menjadi orang yang apatis, egois dan fanatis terhadap satu golongan dan agama, yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan, munculnya persengketaan, terjadinya kerusuhan. Bahkan hadirin, tak mustahil Indonesia akan mengalami kehancuran. Apakah rela hadirin negeri yang telah merdeka atas perjuangan para pahlawan harus hancur hanya karena mempersalahkan perbedaan? Tentu tidak hadirin. Lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda-pemudi yang berbahagia. Lantunan ayat tadi terdapat kalimat Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Husairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Lataiful Isarah juz 3 halaman 233 menafsirkan bahwa ajma'ukum min Adam wa Hawa thumma ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu la litakashuru wa la litanafusu. Aku mengumpulkan kamu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Sejalan dengan itu, menurut Imam Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bani Baydah untuk menikahkan putri dari golongan mereka kepada Abu Hindin. Kemudian Bani Baydah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami harus menikahkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Belum sempat Rasulullah menjawabnya, kemudian turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang diisyaratkan dalam kalimat lita'arafu ay khalaqakum kadzalika ayya'rifa ba'dukum ba'dha. Allah menciptakan secara beragam dengan tujuan agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Demikian penjelasan Imam Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam kitabnya Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Keragaman budaya atau multikultural merupakan salah satu dari banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk saling menghargai, menghormati dan bertoleransi.
agar banyaknya keragaman di Indonesia tetap lestari sebagai aset bangsa yang begitu berharga. Hal terpenting dalam Islam adalah tetap menjaga akidah dan melestarikan persaudaraan. Sesuai moto Forum Komunikasi Umat Beragama, Akidah terjamin, ukhuwah terjalin. sehingga menjadi kekuatan kebersamaan menuju Indonesia hebat, kuat dan bermartabat. Sebagaimana sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh Dr. Kiai Haji Nuril Arifin Hussein dan Dr. Jimmy B. Ontoro yang berjudul Nyanyian Perdamaian. Walau berbeda suku bangsa Dan berbagai macam agama, Bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Kita sebangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, multikultural harus kita jadikan sebagai jembatan emas dalam merawat persaudaraan dengan saling mengenal. Dalam hal ini, masyarakat multikultural berarti tidak bersifat homogen, melainkan memiliki karakteristik yang heterogen. Sejalan dengan itu, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa saling mengenal mampu menjalin komunikasi yang harmonis serta menebar cinta dan kasih sayang yang tiada pandang. Inilah hadirin deskripsi Allah tentang multikultural. Namun sangat disayangkan hadirin, nuansa perbedaan yang muncul dari keragaman yang ada di Indonesia tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, bahkan peperangan. Betul hadirin? Sebab hadirin, sikap seperti itu merupakan cikal bakal timbulnya aksi saling memprovokasi, saling membuli, Saling memaki, bahkan saling membenci. Bukankah keragaman budaya seharusnya menjadi jembatan emas guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah
tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami cintai. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang didatangi ibunya Sayyidatina Qutailah yang saat itu belum memeluk ajaran agama Islam. Kemudian Al-Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian ibunda Qutailah yang tidak seagama?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Boleh wahai Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq." Sikap Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubaid. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai insan beragama, apapun agama kita, harus saling menghargai, menghormati dan mencintai sesuai ajaran masing-masing, dengan sama-sama merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Dengan demikian, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi antar umat beragama, kami yakin segala perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum kami tutup, sebagai bahan memori, kami akhiri dengan sebuah pantun. Kabupaten Bekasi indah menawan, Dijuluki sebagai kota industri, Indonesia kaya akan keberagaman, maka lestarikanlah potensi negeri. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah telah kita saksikan bersama penampilan peserta nomor S28. Dengan selesainya penampilan peserta S28, maka selesai sudah untuk penampilan cabang MSQ di hari ini, dan insya Allah akan